Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Tema itulah yang telah menjadi topik andalan dalam berbagai kesempatan dari masa ke masa, baik khotbah Jumat, saat tarawih, kultum subuh, dan lain sebagainya. Intinya tema ini memang tidak pernah lekang oleh waktu. Faktanya, tema ini bertumbuhkan dengan realita yang ada, sebuah realita yang miris yang membuat hati seolah teriris. Yaitu banyak sekali anak yang durhaka kepada orang tuanya. Setiap kita adalah anak dari orang tua, tetapi tidak semua dari kita bisa menjadi orang tua. Anak dituntut dalam ajaran agama maupun dalam norma masyarakat untuk berbakti kepada orang tua. Dalam masyarakat dikenal dengan istilah durhaka yang ditujukan kepada seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Lalu adakah konsep orang tua durhaka kepada anak? Seperti kata pepatah, ada asap, ada api. Artinya segala sesuatu pasti memiliki sebab dalam kaitannya dengan sikap durhaka anak kepada orang tua. Salah satu penyebabnya justru adalah sikap durhaka orang tua terhadap anak. Seperti yang terjadi di zaman Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Selama ini lumrahnya kita hanya mendengar istilah anak durhaka. Mungkin banyak yang sama sekali belum pernah mendengar istilah orang tua durhaka. Seseorang pernah datang kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dan mengadukan anaknya. "Anakku ini benar-benar telah durhaka kepadaku," kata sang pengadu. "Apakah engkau," kata Umar ibnu Khattab kepada sang anak, "tidak takut kepada Allah dengan durhaka kepada ayahmu, nak? Karena itu adalah hak orang tua." "Wahai Amirul Mukminin," balas sang anak pembela diri, "bukankah anak juga punya hak atas orang tuanya?" Benar, haknya adalah memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang bagus, dan mengajarkan Alkitab atau Al-Quran. "Demi Allah, ayahku tidak memilihkan ibu yang baik. Ibuku adalah hamba sahaya jelek berkulit hitam yang dibelinya di pasar seharga 400 dirham. Ia tidak memberi nama yang baik untukku. Ia menamaiku Ju'al, dan dia juga tidak mengajarkan Al-Quran kepadaku kecuali satu ayat saja." Ju'al adalah sejenis kumbang yang selalu bergumul pada kotoran hewan. Bisa saja diartikan seorang yang berkulit hitam dan berparas jelek atau orang yang emosional. Al-Qamus Al-Muhtid halaman 977. Umar menoleh ke sang ayah dan berkata, "Engkau mengatakan anakmu telah durhaka kepadamu, tetapi engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Enyalah dari hadapanku." Al-Samarqandi Tabikhul Ghafilin 130. Ridha Allah pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis Nabi SAW tersebut telah familiar tentunya didengar oleh kaum muslimin. Sebuah sabda yang menjelaskan agungnya kedudukan orang tua dalam agama. Namun begitu, beberapa orang tua terkadang terlalu berlebihan dalam memahami hadis tersebut. Apapun yang terjadi, anak wajib taat kepada orang tua, termasuk jika sang anak berusaha melaksanakan syariat dan orang tua di posisi yang salah. Anak wajib taat pada orang tua. Ini tentu sebuah pemahaman yang keliru. Islam adalah jalan hidup yang komprehensif, menyeluruh, syumul, termasuk dalam masalah ini. Islam tidak mengkehendaki kaum muslimin untuk menuntut hak anak.
untuk menuntut hak saja tanpa ada kewajiban yang berarti. Dalam kasus ini, selain orang tua mendapatkan hak istimewa dari Allah Ta'ala berupa bakti dari anak, orang tua juga memiliki kewajiban besar, yaitu mendidik, mengayomi, dan memimpin anak dalam syariatnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Bukhari. Baik tidaknya anak juga sangat tergantung dengan peranan orang tua mereka. Dalam sabda Nabi yang lain dijelaskan, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Abu Daud. Dari situ secara implisit dapat dinyatakan bahwa faktor kedurhakaan bisa jadi timbul akibat didikan orang tua yang salah. Maka dari kisah di atas dapat diambil sebuah pelajaran bahwa jika ingin mendapatkan anak yang soleh, maka sebagai orang tua sebelumnya juga harus menyiapkan persiapan yang baik untuk si anak tersebut. Dari memilih calon istri yang kelak akan menjadi ibunya, memilihkan nama yang terbaik, mengajarkan agama kepada anak tersebut, dan seterusnya. Maka sebuah kekeliruan di zaman sekarang, orang tua hanya memikirkan urusan perut si anak dan pendidikan formalnya tanpa pernah sadar bahwa si anak juga membutuhkan kasih sayang dan waktu bersama orang tuanya. Dan yang utama adalah butuh didikan agama, bukan hanya didikan yang berbasis materi belaka. Karena nantinya anak soleh yang mau berbakti kepada orang tuanya di masa tua, mereka adalah anak yang mengerti kewajiban birrul walidin yang ia dapatkan dari pemahaman agamanya. Sedangkan anak yang terdidik hanya dengan materi kelak akan memandang bakti kepada orang tuanya sebagai beban. Wal iyazubillah. Banyak orang tua mengharapkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Namun mereka seringkali tidak menyadari bahwa ada juga orang tua yang tidak mematuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya. Jika seorang anak durhaka, konsekuensinya bisa membuat hidupnya menjadi tidak berarti. Hal yang sama juga berlaku untuk orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya.